Oke, saya share tentang titik usu ya. Titik usu atau using atau wusing. Beda-beda buku penjelasan judulnya agak berbeda. Tapi dalam titik using ini sangat penting sekali dalam di lapangan atau di klinikal kita pada saat kita berhubungan dengan pasien. Titiknya ada 5 titik ya. Titik Qin, Yung, Su, Jing He. Perjalanan meridiannya adalah LU, LI, ST, SP, HT, SI, BL, KI, PC, SJ, GB, LR. Dalam titik Qin Yung Su Jing He ini, cara mudah dalam kita menghafalkannya adalah kita cukup menghafalkan secara mati pada titik Qing dan titik He. Seperti ini. Kalau saya pribadi, saya menghafalkannya seperti seolah-olah saya anggap ini sebagai nomor telepon dulunya. 8541 545 60 756 384. Titik H-nya adalah 5 11 36 938. Ini kayak nomor Asia zaman dulu saya ingatnya. Ini 40 10 3 10 34 8. Oke, sebelum kita lanjut, dia ada kaidahnya atau rumusannya lah ya. Jadi rumusannya adalah yang perlu dipahami adalah saya tulis rumusannya. Dia rumusnya adalah selalu susunannya adalah IPA. I-nya ini adalah ibu, P-nya adalah pribadi, A-nya adalah anak. Ini ada sesuatu yang baku. Satu lagi adalah kalau dia organnya organ Chang atau organ Yin, maka dia selalu urutannya adalah Katla, kayu, api, tanah, logam, air. Kalau dia organnya organ Fu atau organ Yang, maka rumusannya adalah Lakat, logam, air, kayu, api, tanah. Oke. Dalam titik Qin Yung Su Jing He ini juga ada cara mudah menghafalkannya adalah dia mempunyai pola seperti ini. Pada baris kedua dia lengkap satu adalah urutannya selalu 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sebenarnya ini juga ada rumusannya. Rumusannya seperti ini. Jika titik Qing lebih besar nilainya daripada titik He, maka dia dimulai dengan angka besar. Begitupun sebaliknya. Jika titik Qing lebih kecil daripada titik He, maka mulai dari angka kecil. Maksudnya apa? Angka besar, angka kecil ini adalah kalau Qing sama He. Qingnya di sini 8.
sini 5. Maka artinya C-nya lebih besar daripada H. Maka titik C-nya ini dimulai dari angka paling tertinggi pada meridian yang bersangkutan. Misalnya LU ini kan ada 11 titik, berarti makanya dia dimulainya dengan 11, 10, 9. Contoh yang kedua, C-nya lebih kecil daripada H. 5 lebih kecil daripada 11. Maka dia dimulainya dengan angka kecil. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Contoh lagi ya, ST. C-nya lebih besar pada H. Sedangkan ST mempunyai 45 titik. Maka dia memulainya 45, 44, 43. SP, C-nya lebih kecil daripada H. 5 lebih kecil daripada 9. Maka dia mulai dari angka 1. Tapi yang 1, 2, 3 ini, kita bisa pahami ini dengan polanya yang ada terbentuk nih. Polanya dia sudah terbentuk. Oke, saya lanjut. Berarti kalau HT di angka paling besar 9, 9, 8, 7. BL 67, 66, 65. PC 9, 8, 7. Nah, GB ini agak berbeda. GB dia punya angka paling tinggi adalah 44, 43. Tapi yang di sini bukan 42, tetapi 41. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa ini. Tapi memang 41 ini adalah salah satu titik yang penting juga. Oke. Kalau kita sudah membentuk gambaran seperti ini, maka lanjutnya adalah kita bisa tandain di sini nih. Perhatikan yang di sini adalah kalau dia organ yin, berarti kan saya nggak perlu jelasin ya. Saya anggap kalian udah paham nih ya, LU ini yin atau yang, LI ini yin atau yang, ST ini yin atau yang. Maka kalau dia yin, maka dia adalah katla. Saya coba tandain dengan pulpen merah. Ini adalah katla. Oke. Kalau yang kedua adalah organ yang, meridian yang, organ fu. Maka dia menggunakan rumusan lakat. Lakat. Oke. Saya ulangin lagi, contoh yang berikutnya ST. ST ini berarti kan meridian yang, atau organ fu, atau organ yang. Maka dia dimulainya adalah dengan lakat. SP adalah yin, maka dia kodenya adalah katla. Oke, dan seterusnya yang lain. Aplikasinya untuk menentukan dia mana yang titik ibu, mana titik anak, dan mana titik pribadi adalah rumusan begini. Rumusnya adalah selalu IPA, nggak bisa dibolak-balik. Jadi kita lihat, LU ini unsur dia apa? Oh, unsur dia logam. Berarti pribadi dia yang mana? Titik pribadi itu adalah titik yang memiliki unsurnya yang sama dengan organ yang bersangkutan. Karena LU adalah logam, kita cari. Yang logam yang mana? Kayu, api, tanah, logam. Ini berarti adalah pribadinya. Kalau kita udah tahu dia pribadinya, rumusannya pakai ini, IPA. Jadi kalau P-nya ketemu di sini, berarti ibunya itu adalah di 9. Anaknya adalah di 5. Oke. Yang kedua, Li pun juga unsurnya adalah logam. Maka dia pribadinya adalah di sini. Kalau pribadi kita udah tahu, ibunya berarti di sebelah kirinya. Dia muter ke sana. Nah, ini adalah ibunya. Ini adalah anaknya. Sebelah kanannya. Oke, contoh satu lagi. ST. ST ini adalah unsurnya tanah. Berarti kita cari pribadi mana yang tanah. Logam, air, kayu, api, tanah. Oh, ini adalah pribadinya dia. Ibunya adalah di sebelah kirinya. Anaknya di sebelah kanannya. Contoh satu lagi, SP sama dia juga tanah unsurnya.
Maka kita lihat pribadinya mana? Kayu, api, tanah. Ini adalah pribadinya. Ibunya adalah dia. Anaknya adalah dia. Seperti itu penjelasannya. Jadi titik ini harus benar-benar bisa dipahami. Oke. Yang terakhir, apa sih indikasi untuk titik Qin, Yung, Su, dan Qing He? Titik Qin ini kalau di buku akupuntur dasar, dia mengatakan untuk gangguan kejiwaan, epigastrik atau gangguan lambung bisa menggunakan titik Qin. Titik Yung untuk gangguan yang berhubungan dengan suhu badan, merasa panas, merasa dingin, pakai titik Yung. Kalau titik Su, ini untuk gangguan-gangguan seperti rematik, pegal-pegal, gunakan titik Su. Titik Qing, dia untuk sesak nafas, bronkitis, seperti itu indikasi. Kalau titik He, dia adalah untuk gangguan-gangguan yang berhubungan dengan cairan, banyak keringat, banyak ingus, seperti itu. Oke, saya rasa itu oke. Yang terakhir, ibu, pribadi, dan anak. Kalau titik ibu ini adalah titik untuk penguatan, atau sifatnya untuk mentonifikasi. Kalau titik anak, dia untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Organnya salah. Dia untuk melemahkan gejala penyakitnya, atau titik sedasi. Kalau pribadi adalah titik, bisa dikatakan titik netral. Artinya dia nggak menguatkan atau dia nggak melemahkan, tapi dia lebih tengah-tengah lah. Jadi kalau kita bingung nih, kita mau lemahin, kita mau sedasi atau mau tonik ya udah pilih titik pribadinya aja. Tetap ada efek juga dalam treatment kita. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat.